Jadi begini Bu ya, anggaplah seperti Ibu mempercayakan tahta untuk berobat ke sini, saya pun merasa berkah buat saya diberikan kesempatan menjadi salah satu jalan alternatif kesembuhan. Jadi kalau saya lihat dari awal itu si tahta itu pertamanya saya ketemu, istri saya yang ketakutan melihat. Saya yang sudah biasa nangani pasien yang akut kan, tolakan rumah sakit kan gitu. Sisa-sisa ada pokoknya. Makanya saya sering mengatakan diri saya ini TPA, tempat pengobatan akhir gitu. Seperti yang di Banjarasem itu, rumah sakit sudah nolak. Dia kena kanker apa namanya? Iya. Itu pertama kesini digotong, kedua kesini digotong, ketiga naik kursi roda, keempat sudah jalan. Setelah keempat tidak kesini lagi, beli ramuan aja, beli ramuan. Tahu-tahunya sudah bisa naik motor gitu. Jadi dia salah satu mungkin pasien saya yang menghitung hari. Ya enggak lah, tetangganya menghitung hari ya, paling lagi seminggu aja udah. Gitu modelnya. Ternyata sembuh. Nah itulah kisah-kisah yang di luar tak terekam kamera gitu loh. Anggaplah seperti bapak sama ibu tahta berobat ke sini. Terus ternyata di saat bapak sama ibu ke sini menjenguk tahta, ternyata kalian juga banyak masalah. Sakitnya asap pijet. Ya, bapak juga ada masalah dengan ototnya, terutama otot kakinya. Ibu juga ada masalah dengan jantung, hati, terutama itu saraf kejepit. Lengan ibu itu sudah mengecil di sini, segini udah mengecil ya. Sudah sampai sini saya lihat. Saya terkejut juga. Kan ada orang cacat lahir gitu kan. Saya lihat, oh ini bukan cacat, ini sistematis efek dari kebiasaan buruk biasanya. Kayak duduk sering begini, gini kan. Nah, jadi saudara-saudari terkasih, inilah bapak ibunya Tahta, saudara kita dari Jakarta. Nah, tadi dan ganteng ini. Ini ibunya Tahta. Nggak pakai kerudung. Ya, ini bapaknya Tahta. Jadi mungkin bapak bisa cerita sedikit atau ibu tentang Tahta bagaimana, dan juga sudah kemana saja berobat dan apa perubahannya setelah di sini mungkin. Ya, kalau ini kan sebenarnya sakitnya udah lama ya. Sekarang ini boleh dikatakan jalan ke tahun ke-11. Tahun ke-11. Tahun ke-11. Awalnya memang kakinya tuh kaku gitu. Padahal dulu juga aktif, suka main futsal gitu kan. Bahkan sempat kakinya udah kaku aja dia masih main waktu itu. Malah sempat pakai tongkat juga. Terus pertama dulu itu saya bawa ke Profesor Teguh, ahli saraf. Ahli saraf. Ahli saraf RCM. Terus dari sana ke kliniknya diarahkan kemudian ke rumah sakit Cipto Kencana. Di sana kurang lebih 3 minggu ya. Sebulan. Ya itu termasuk lukanya kok juga enggak. Pertama ke itu dulu, Cipto yang gedung A. Iya. Gedung A kan terus diarahkan ke Kencana. Nah, terus di sana hampir sebulan tuh ya. Operasi 2 kali. Itu kalau terus ke rumah sakit itu saya bawa juga sebelumnya juga udah setelah itu juga karena nggak ada perubahan, saya juga bawa ke alternatif waktu di Taman Mini Pintu 2, tapi ya dipijit-pijit gitu tapi kok nggak ada perubahan gitu, malah boroknya makin besar menjadi gitu ya. Aksesnya nambah. Nah, akhirnya terus saya bawa ke klinik di Bekasi, Dokter Solihin waktu itu. Begitu Dokter Solihin melihat langsung dirujuk ke
Rumah Sakit Sulianti Saroso. Oh, Itu khusus infeksi. Setelah itu juga kok enggak, ini udah beberapa saat ke sana, akhirnya dirujuk juga ke Fatmawati gitu. Nah, tapi kalau yang ke alternatif juga udah ke apa? Mana tuh? Yang Talang 2 itu apa namanya? Oh iya, yang di pokoknya udah semua lah. Yang di Itu. Tangerang, Yang di Caringin, ya, yang Pak Agus 3 itu. bulan. Nah, gitu. bahkan sampai ke Ustadz ya. Pokoknya ke Ustadz Danu. Ustadz Danu juga ya. Iya, iya. Enggak. Kita ngobrol aja. Ngobrol aja terus dikasih Ya namanya doa gitu. kita ikhtiar ya. Yang tidak boleh sama Allah itu kan diam. Ya, itu Nggak boleh. bagi saya kalian itu orang tua yang luar biasa, Bu. Iya. Dan dengan ikhtiar kalian itu mudah-mudahan di sini menjadi ya jalan terbaik Iya. buat Tahta ya. Terakhir kemarin sih ini ya masih keluarga gitu ya, Ustadz itu datang ke rumah ya. Datang ke rumah ya seminggu sekali. Tapi ya cukup lama juga, itu ada setahun ya. Buat 2 tahun. 2 tahun. Dia ngeluarin itu apa namanya? Ya kasih minum, doa, nasihat-nasihat aja karena kan dia jiwanya masih kurang labil. Iya. Ya wajar gitu ya namanya. Iya, namanya aja manusia Iya. normal Kan menerima kenyataan kan begitu. iya gitu. Nah, setelah itu ya udah terhenti berapa bulan ini, akhirnya No. kemarin ketemu Pak Made. Sebelumnya udah lama Pak Made ngasih tahu. tapi Pak anaknya- Made, Pak. Pak Made ya. Ya, bukan Made. Made itu ibu, bahasa Inggris dia. Pak Made. Pak Made. Iya. Nah, Pak Made itu sebenarnya udah lama tapi anaknya belum tergerak gitu kan. Nah, kemarin terakhir Tanggal 14. cerita gitu kan, cerita ke sono gitu. Ke sono kebetulan cerita kalau Februari itu dia mau lama di Bali gitu kan. Nah, begitu sampai di Bali dia inget telepon, akhirnya ya udah hari itu juga berangkat gitu kan. Waktu itu Tanggal pas 14. pemilu Iya, ya. pas pemilu. Pemilu itu berangkat. Itu perjuangan luar biasa, Pak. Mobil saya nggak ada wiper, hujan lebat sekali. Ya tuh kan. Sampai sana udah dipanggilin Itu berapa kali. kalau saya orang. berhenti itu pasti ketinggalan. Iya. Untungnya sama adiknya udah di itu online. Udah di check in Check in online. Iya. online. Gitu. Akhirnya sampai Perjuangan ke sini itu. Nah, sementara untuk apa menghemat biaya, udahlah kamu berdua dulu ya sama Mas Slamet gitu. Iya. Karena dijemput sama Pak Made. Pak Made. Itulah makanya akhirnya ketemulah di sini. Nah, karena kemarin itu mau lebaran Slamet harus pulang ya saya harus ke sini kan gitu. Udah jalannya disuruh seperti itu. Iya, Nah, akhirnya tapi kan malah akhirnya kan kita yang punya kelemahan-kelemahan yang Yang tidak ya tahu. namanya ibaratnya mesin kan kalau udah tua kan perlu rehab juga gitu kan. begini Pak, luar biasanya begini di pengobatan saya itu. Kadang-kadang menantunya yang nganter mertuanya sakit, sebenarnya menantunya yang lebih parah. Menjadi jalan dia berobat akhirnya. Akhirnya dia pun ikut sembuh gitu. Nah, seperti bapak sama ibu. Ibu udah lama sakit kan? Udah lama. Udah lama kan? Dan kalau yang di sini sebenarnya Nah, udah yang lama. ini udah lama semenjak dia sakit ya namanya anak sakit ya. Iya. Saya kadang-kadang ya saya mau belakangan aja nggak apa-apa berobat gitu. Jadi pikiran saya pada waktu itu udah fokus ke anak. Gitu, ke anak dan kebetulan apa namanya Allah itu sayang sama saya. Saya nggak pernah namanya sekolah tuh jauh-jauh dari rumah. Dapat tugasnya. Dekat-dekat aja ya. Dekat dari Pak, rumah. geser dikit. Pak. Jadi dekat dari rumah tuh Allah kayaknya sayang sama saya. Nggak pernah namanya saya tuh dipindahin di luar dari itu lingkungan Ya, kampung, satu RT masuk satu RT masuk satu RW. Nah setelah ada Slamet, alhamdulillah saya dimutasi di Keramat Jati. Misalnya Allah juga paham nih anak sudah bisa ditinggal. Iya. Kalau dulu ya saya ngurus sendiri. Jujur awal pengobatan Tahta sangat tersiksa di sini, Bu. Mungkin bisa dibilang nerakanya Tahta di sini. Tapi saya bilang sama dia, Tahta, seluruh organmu berantakan. Untung kamu kesini, saya bilang gitu.
Tapi kamu harus kuat. Nanti kamu akan tahu perubahan dirimu sendiri dari rasa sakit. Semakin kamu berangsur-angsur sembuh, atau organ kamu, aliran darah kamu sudah bagus, saraf-sarafnya sudah bagus, kamu tidak akan merasakan sakit saat saya obati. Tapi setelah itu, setelah organ-organmu baik dan mulai hidup, kamu akan merasakan penderitaan lagi, yaitu sudah merasa ngilu, ya yang bagian bawah kan mati, merasa panas, sakit. Dan luar biasanya dia semangat sekali. Dan apa yang ibu lihat sama bapak di saat datang ke Bali atau lewat laporan-laporannya selamat, apa yang ibu lihat dengan tahta dan pengobatan di sini? Ya dia juga ada cerita, ada juga orang yang katakanlah stroke atau apa itu 3 kali ini kembali dia bisa berjalan kembali, itu salah satunya seperti itu. Ya artinya menyaksikan sendiri gitu. Ya dia sering lihat orang-orang parah di sini. Bahkan saya sering ngomong, Tahta lihat itu, bahkan lebih parah dari kamu. Saya bilang, iya Pak Jero ya. Jadi kalau khusus untuk Tahta sendiri, apa yang bapak lihat atau mungkin ada pengakuan dari Tahta tentang pengobatan di sini bagaimana gitu? Ya, pengobatan ya kalau dia kan emang dekatnya sama saya ya. Kalau bapak juga sih dekat sih. Kalau saya lihat, karena saya sering lihat video dari awal sampai, karena di sini saya di sini, jadi saya nggak ngeliat video. Iya. Pertama dia kan teriak-teriak. Iya. Terus kami sekeluarga menangis, dibilang Bu, saya udah terasa sakit, sudah terasa ngilu Di kaki yang mati itu. iya gitu. Terus alhamdulillah ya kami semua menangisnya menangis gembira, senang gitu ya. Terus saya bersyukur gitu, dan udah ibu yakin kamu akan sembuh, saya bilang gitu, udah jangan mikir yang lain-lain ya. Terus saya menyaksikan sendiri kan sekarang kan ya, alhamdulillah kalau ada perubahan sih saya lihat seperti itu. Dan apa yang mungkin ada Tahta ngomong sesuatu yang membuat dia bertahan di sini? Ya itu tadi apa namanya, semua yang alternatif di mana-mana, saya baru di sini yang merasakan ada perubahan. Tahtanya ngomong begitu. Terus juga apa Pak Jeronya baik, nggak pernah ngomel, sabar. Dia kan orangnya sambil bercandaan cepet sensi. Iya. Dia modalnya kan gitu. Ya alhamdulillah saya bilang gitu. Dia ngomong sendiri kemarin. Ya karena di sini aja Bu, karena saya ada perubahan. iya ibu kan lihat sendiri kayak kemarin ya. 0,1 saja perubahannya Tahta saya akan tahu. Kayak kemarin itu kan baru mau pengobatan. Loh, kenapa lagi nih kamu nih? Ini pikiran lagi nih. Enggak gitu. Ada ini apa? Kalau dia enggak ngaku ya saya pencet. Baru beberapa kali dia nangis sebenarnya sebelum bapak sama ibu kesini. Jika dia ada beban saya tahu kan. Dia enggak ngaku, udah saya pencet. Titik pikirannya itu. Baru dia tetap enggak ngaku tapi berlinang air mata. Ya dia ngomong tentang kasihan bapak, kasihan ibu, ingin cepat sembuh gitu. Iya, kita sedang berjuang. Ayo kita berjuang. Tidak ada bahasa saya ingin kaya tapi tidak berjuang. Nggak bisa. Dan saya ngomong lagi, berapa tahun kamu udah begini? Hampir 11 tahun Pak Jero. Terus maunya kamu Pak Jero berapa hari mengobati kamu? Yang sebanding berapa biasanya? Iya ya, berproses ya Pak Jero ya. Ya iya, ayo. Kamu semangat, Pak Jero lebih semangat, saya bilang. Ya syukurnya alhamdulillah saya juga senang Tahta rajin ibadah dan juga ya pelan-pelan saya tata sih gitu. Dan ya alhamdulillahnya memang dia cocoknya sama Selamat, walaupun Selamat diomelin apa ya dia mah bodo amat. Ini
berapa hari nggak keluar. Iya, Nah, saya sering bapaknya ngomong sama Selamat. Selamat, berkah yang luar biasa adalah di saat kamu bisa melayani orang ada sakit. orang sakit. Saya sering ngomong ke itu. Gitu. Nah, sekarang untuk bapak sama ibu nih, kan bapak berobat, ibu juga ikut berobat. Apa yang kalian rasakan gitu aja? Ya pertamanya sih seperti tersiksa. Terus terang aja. Hah? Selama 12 hari ya 12 hari kita ini ya. Alhamdulillah yang tadi tangannya sakit nggak bisa digerakkan, yang sesak napas buka semuanya menutup presentasi dengan nggak saya bisa. Hah? Iya nggak bisa saya begini. Sekarang udah bisa Kalau ketawa. misalnya mau Coba tangannya Bu, kasih lihat yang Nih, ini pada biru semua. ada biru ya. Oh, Ada biru itu efek pembongkaran. Itu racunnya Bu. Itu racunnya keluar tuh. terus alhamdulillah ya sekarang saya sudah bisa bergerak karena saya juga udah lama juga hampir 6 tahunan sakit. Oh, 6 tahun sakit seperti ya. ini. Iya. Iya. Hanya 12 hari lah. Alhamdulillah, tapi saya penyiksaan itu saya anggap tidak tersiksa. Istilahnya begini Bu, yang harus ibu pahami pesan dari Tuhan adalah mencari hal baik itu butuh pengorbanan. Iya, betul. Ibu korbannya banyak di sini, korban waktu, korban uang, korban sakit, Semua. Tapi iya, ya nggak? Tapi setelah itu ibu akan, senang. iya hanya ada Gembira, kesenangan. Kesenangan. Gitu. Iya. Istilahnya sama kayak orang kerja ke luar negeri meninggalkan keluarganya. Itu korban perasaan yang pertama. Belum lagi di sana kan makanannya beda, budayanya beda, ikut orang lagi, jadi gitu. Nah untuk Sekarang paling ya jaga pola makan aja. ya Gitu intinya itulah pesan saya. Ibu waktu pertama kesini kolesterolnya tinggi, asam urat, tinggi. aduh. Sama dengan bapaknya sekeluarga. ya, kalau saya kan awal-awalnya memang nggak gitu rasa ya, meskipun ada apa sakit gitu kan. Sebenarnya kaki itu kadang-kadang berdiri gitu udah kayak mulai ada yang kebas gitu kan. Terus sebulan terakhir kok ini kok makin ini nih dari ini gitu kan. Itu sempat 2 kali saya urut ke Citerep gitu. Katanya wah ini gejala stroke nih gitu kan. Ini bukannya juga nih gitu. Langsung dibilang gejala stroke. Anaknya sampai takut semuanya. Ya, kalau itu sih memang kayaknya kendala saya terutama di ini ya, di otot kaki karena mungkin apa ya, ngegas ngerem itu lama saya dari tahun 94 Iya, itu. ototnya Bapak sudah pindahnya kemana-mana, terus juga ototnya sudah ngumpul menekan saraf dan pembuluh darah. Ya, beberapa kali itu kalau saya sujud itu ini terasa kadang-kadang mungkin apa ya, di sini tuh kadang kayak disilet kuat. Iya, karena itu otot yang Ketarik disposisi. Iya. Kalau nekuk kan anggap begini di posisinya dia. Kalau sekarang enggak di posisinya kan kayak ketekan dia. Kayak disilet itu. Kalau dari awal saya mendeteksi Bapak kan Bapak ginjalnya kena, asam urat, kolesterol, otot kaku. Cuma saya nggak pernah ngecek gitu-gitu. Kalau Iya. bawa ke rumah sakit takut. Ya alhamdulillahnya di sini ya ada ramuan ramuan itulah yang bisa menyehatkan badan kita juga. Ya kalau selama ini ya mungkin agak tertolongnya saya rajin minum jeruk nipis, Nah, Kalau saya dibikinin saya juga nggak minum. Saya pikir kan jeruk nipis itu kan kalau iklan Jeruk nipis bagus Bu. iklan di Sunlight itu kan cuci piring kan jeruk nipis seret gitu, lemak Iya. kan langsung luntur tuh. Nah, Pakai logika. Ya jadi ya iya. itu bagus Bu. Jeruk nipis memang bagus. Dan pengobatan saya di sini juga pengobatan logika. Bukan akal-akalan, bukan trik sulap juga. Karena jeruk nipis Ya itu saya kan ngeliat Ya. secara langsung bikin jamunya. peluntur lemak juga kan, kalau lemaknya Dan juga kan itu. saya setiap hari sama jeruk istri minum juga kan. Iya. Masa Nyuruh orang kita nggak minum ya. iya. Nah sekarang apa yang Bapak lihat untuk Ibu?
dari wajahnya gimana, apa lihat perubahannya Bapak lihat? Ya kalau udah tambah sehat ya kita juga lebih enak gitu mikirnya, apa mau buat apa aja enak. Lihat aja ibu cakep apa enggak. Bisa nggak Bapak melihat perbedaan sebelum saya obati sama sekarang mukanya? No. Bisa Bapak lihat? Iya, kalau kemarin memang agak layu lah. Iya. Saya sendiri merasakan. Agak nowhere juga Pak ya. Iya, kadang-kadang kok. Ibu kan saya kemarin perbaiki saraf matanya kena, terus otot pipinya kena. Nah yang paling bahaya kan ini aliran darah utamanya kena. Iya, kalau saya suka napas suka ketarik ke sini, terus apa namanya diem kayak glad apa sih kalau ini tuh lambungnya GERD, ya, seperti itu. GERD namanya. Ibu kan asam lambungnya tinggi banget. Lo, Itu tadi dari obat-obat dokter itu Ya. menghilangkan nyeri. iya nanti kalau naik pesawat bisa bawa orang mal nggak bisa? Ya nanti Biasanya nggak boleh. nanti di Air itu tuh nggak boleh. Pokoknya Iya. ntar saya banyakin temulawak aja, temulawak, kunyit, iya nah aja. ya Itu nyol sering-sering saya bikin itu. Kagak lah, Temulawak, kunyit, kenyol. Oh. Kalau saya sih kalau lagi lambungnya tinggi ya saya bikin sendiri temulawak, kunyit, itu aja Pak ya, serai ya. Ya kadang saya juga bikin minuman serai pakai apa? Kayu manis, gitu kan. Gulanya gula merah, Boleh gula aren. dan jahe. ya istilahnya Bapak sudah bagus ya. Mari kita kembali ke alam Bu. Iya. Ya bahkan bule-bule yang berbak ke saya senang sekali minum ramuan saya. Mereka memang sudah anti dengan yang namanya zat kimia. Iya. Tapi kita doyan banget sama zat kimia dalam artian ndak pahit lah, ndak gini lah, kita manja. Kita memanjakan lidah tapi merusak tubuh. Karena nyari instannya. Ya itulah Ada manusia. pengalaman teman saya juga itu jeruk nipis itu. Saya juga yang menganjurkan punya teman saya. Teman saya itu kan sakit jantung. Dibawa ke rumah sakit itu sempat pingsan, bawa ke rumah sakit. Kemudian dirawat udah ini harus operasi, ini harus bypass gitu kan. Dia nggak mau. Dia ingat. Akhirnya dia rajin jeruk nipis, minum jeruk nipis ya nggak jadi operasi. Gitu. Ya sebenarnya kan penyumbatan itu ada dua Pak. Kalau jeruk nipis itu memang bisa membantu Ya, melunturkan lemak. Ya. Itu aja. Kalau memang penyumbatannya karena lemak oke. Tapi kalau karena radang nggak bisa. Tetap harus seperti saya kan, saya nantang kalau ada yang jantungnya bocor bawa dah sini. Saya obati. Ya dengan terapi dulu, terapi terus ramuan. Terapinya membongkar penyumbatannya, ramuannya menyembuhkan lukanya. Jadi jantung bocor itu sebenarnya akibat dari banyak penyumbatan. Anggaplah sekarang di mulut Bapak diisi banyak air, terus tutup mulutnya, pasti ngalir dari sini air kan. Ya hampir sama seperti itu. Jadi poinnya begini, saya juga terima kasih sama Bapak saya Ibu. Besok Ibu berangkat kan ya? Jam 10. Jadi Bapak kan masih di sini sampai selamatnya datang. Untuk Ibu besok hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola pikir. Mari kita sama-sama doa mohon agar tahta diberikan jalan yang terbaik ya. Ya minta maaf ngerepotin Pak Jero untuk mengobati anak saya. Mudah-mudahan sih ada hikmah semuanya ini. Tidak ada, saya merasa direpotkan Pak. Saya malah punya keluarga baru dari Jakarta. Apalagi Mbak Ayu. Tadi dia itu, kemarin dia ngomong, aku tanggal 16 ulang tahun. Oh iya ya, gitu. Tadi sengaja belakangan dulu. Nih di dapur tadi Mbak Ayu sini. Gitu. Jadi intinya itu Bu ya. Saya juga senang melihat perubahan Ibu yang luar biasa. Kemarin Ibu itu anunya tuh apa namanya itu lengan Ibu ini sudah mengecil Bu, sudah jatuh, Turun sini. sudah sampai sini. Ini udah ya lambat lagi 3 bulan aja ke sini mungkin Ibu sudah gini nih.
emang udah nggak bisa, udah Kasihan. lemah, Nggak bisa, kuat nggak ngangkat-ngangkat kuat, ya, ini. nggak kuat. Di Bali lain namanya ya. Iya, saraf kejepit ya, ada saraf kejepit. Tapi syukurnya ibu kuat diobati. Iya loh, kuat sekali Kak. Karena ibu nyangkutnya kemana-mana, bu, saya cari sini, bongkar ini di sini, seluruh segini bu kena, jantungnya sudah kena juga, sudah Gimana? semua numpuk ke sini Ya, emang otaknya. udah niat dari Jakarta, saya harus sembuh. Saya harus Makanya sehat. tadi itu waktu saya bongkar dari di dalam segini besarnya bu, numpuknya segini di dalam ketiak. Saya ngambilnya gini kan, benar-benar fokus saya nyari. Ibu ini mau berangkat gitu. Saya cari yang benar-benar mana yang belum gitu. Tapi kalau ibu belum mau berangkat, mungkin saya kasih tempo, ambilnya agak-agak pelan-pelan lah. Gak tega juga sih. Tapi tadi tak tega-tegain, mau gimana? Ya kan saya minta doa sama teman-teman juga, doain saya supaya saya ada pengobatan bersama anak saya kan gitu. Iya. Terus Kemarin memang ada yang alhamdulillahnya mau ikut, tapi ya ayo. ada yang ikut. Tapi kan situ mau ini juga lebaran gitu. Tadi saya cerita pengobatannya seperti apa, saya gitu. Ya. Itu tuh cerita ya itu kan apa istilahnya kan kita berbagi, Ya. ya kan berbagi kan itu nggak Intinya masalah. hal-hal positif ayo kita Memberikan bagikan. Iya. Fungsi-fungsi organ ini memang terutama ini. Iya, syukurnya setelah saya mengatakan iya saya siap menjadi pelayan umat, saya langsung tahu semuanya, Pak. Ada energi menyatu dengan diri saya masuk. Ya tiba-tiba kayak Bapak duduk ini, saya langsung tahu penyakit Bapak apa. Saya juga nggak ngerti kan, orang saya bahkan sempat ada dokter yang komen di Facebook saya, sok pinter aja kamu gitu. Saya tantang dia, ayo datang ke saya, kita adu, sama-sama kita cek penyakit. Ayo sama-sama jangan pakai alat, mati loh. Kan begitu. Hargailah, Iya. Tuhan kan itu ada. Saya salah satu Iya, gaib itu memang ada. Ciptaan Tuhan yang dijadikan jalan pertunjukan bahwa Tuhan itu ada, bahwa mujizat itu nyata. Saya memang tidak tahu apa-apa kan. Bahkan saya nantang siapapun yang pernah melihat saya berguru, atau mungkin Anda jadi teman saya berguru mengobati, atau mungkin kamu jadi guru saya yang ngajari saya ngobati, tunjukkan mukamu, panggil saja saya anjing kalau kalian pernah lihat saya belajar ngobati. Nah gitu, karena emang nggak pernah belajar. Nggak ada gurunya. Alhamdulillahnya kan pas kesini kan yang negatifnya kan jadi tahu. Ya kan selama ini juga nggak tahu. Iya. Itu aja juga. Ya semuanya petunjuk dari Allah lah kalau saya gitu. Ya, intinya gini, perantaranya, ya Sekarang Pak Ibu Jarod. dengarkan omongan saya. Kita semua bisa menjadi manusia yang anti, bahkan tidak akan pernah bisa disentuh hal-hal negatif jika kita bisa menghilangkan sifat iri, benci, dengki, dendam, emosi, dan satu lagi mengeluh. Kalau itu sudah hilang dari diri kita, kita sudah bisa mengendalikan, walaupun dalam proses itu harus pelan-pelan dan menyakitkan. Terima dengan ikhlas, lanjutkan saja perjalanan sampai cerita hidup kita berakhir. Maka akan ada kedamaian. Dan yang begitu itu tidak bisa nyentuh kita, karena energi alam, energi itu yang menjadi benteng kita gitu. Kalau kita emosian, yang jadi teman kita ya setan. Itu aja ya. Sebenarnya ngobatin ibu ini semangat Ya. percaya. Jadi Iya, Ibu, yang bikin cepat sembuh. mohon maaf, saya juga mau Iya. kondangan nih ke orang nikahan. Iya. Jadi intinya saya juga mohon maaf, mungkin Bapak sama Ibu ada ketidaknyamanan. Ya Ini mohon maaf ya Pak Uya kalau misalnya ini Saya juga apa namanya yang selama ya sampai inilah untuk sampai ibunya ini gitu kan. Saya Ya, bertiga. terima kasih, Ya. saya sekalian terima. sama pengobatan Ya, Ya, jamu. saya terima dan ada kurangnya ya inilah. kan sudah saya bilang tadi, bukan uang tujuan saya, tapi saya juga harus membiasakan
manusia-manusia yang lain atau umat agar tahu bagaimana bertanggung jawab untuk dirinya dan keluarganya, agar bisa menghargai rezekinya. Kan gitu. Bahwa sakit itu butuh biaya. Saya terus terang kemarin itu, Pak, ini biaya, kita dana udah habis. Jam berapa Pak ya? Kita berangkat jam 9:30 ya. Ting, banking saya bunyi. Alhamdulillah ada rezeki. Ya itu Ada Bang. transfer. Pokoknya kita punya keyakinan, dah gitu aja. Tingnya itu punya tingnya kan rezeki. Kadang tak ini Alhamdulillah. tak terduga. Datang Sama dari Bu, mana aja. kalau niat kita baik ya sama seperti saya waktu bikin bapak rumah. Jual emas-emasnya cuma ada uang 50 juta. Sama ngomong sama tukangnya, beli yang penting berdiri aja dulu. Bikin rumah ini juga gitu, yang penting berdiri aja dulu. Itu selesai bisa beli mobil satu, Fortunernya. Utang lunas juga di LPT. Intinya kita niatnya tulus. Betul. Tuhan membalasnya luar biasa. Iya. Saya yakin itu ya. Itu ya. Saya terima ini Bu ya. Iya, ya, Pak. Jadi intinya di sini juga apapun ketidaknyamanannya mungkin kami minta maaf. Nyaman. Sekarang malah tahu malah deketan ke Jawa. Malah gampang nanti nggak apa-apa main ke Ya, sini nanti kan. ada apa-apa. Kita tetap persaudaraan kan. Iya. Iya. Enakan bawa kendaraan kayaknya, lebih Iya. cepat ternyata. Kalau Putri lagi apa Iya. udah ada Gilimanuk ke sini apa ternyata dekat. mau Dekat. punya suami kan bisa ngundang-undang kita, tahta juga bisa. Iya, di sini Dekat kan ada saudara. bandara juga dekat sini. Yang, Deket. yang Ntar level pulangnya Wisnu. bapaknya mau ini Enggak di sini. Oh, di mau sana. naik bis mau ke Kudus nengokin maknya. Oke. Malam deket